Betul kan? Nah begini. Iya. Saya tadi baru ke rumah Nenek Lian. 2 rumah ke sebelah kiri. Umurnya 100 lebih katanya. Tapi saya rasakan seperti bayi sehat umur 8 bulan. Saya ulangi, seperti bayi sehat umur 8 bulan. Kata Tete Anten, oh iya itu 2 rumah di sebelah sini. Saya bawa roti karena dinasihati anak-anak. Ya. Pertanyaan pertama, jika Bapak menjadi wakil bupati calon, persiapan, boleh pakai lampu Pak? Boleh ya? Iya, soalnya supaya lebih ganteng. Bagus. Ya. Yang sebelah kanan Bapak Bupati Persiapan Tampolore. Yang sebelah kiri yang berdasi ini, wah, ini preman dari mana ini? Wah, tapi pakai dasi. Oh iya, betul. Ya. Pak Marcos Sinaga. Apakah Bapak Marcos Hasibuan atau Sinaga? Saya dengar Bapak Marcos Hasibuan. Iya, karena iya. Oh, ini lampunya saya matiin Pak ya. Gitu. Itu. Iya, tapi gambarnya jelas, super ganteng. Nah, ini ibu ini yang akan melayani firman kah? Oh, Pak Marcos. Marcos Hasibuan. Iya. Di kamera saya ini senyumnya jadi seperti senyum bintang film. Dulu ada Meriam Bellina. Ini. Aduh. Bagus sekali. Boleh saya pakai lampu, Ibu? Karena ini atau Christine Hakim ini, Christine Hakim. Wah, iya benar, Christine Hakim. Aduh. Boleh perkenalkan diri, Bu? Jadi biasanya saya begini sama anak sini. Umur berapa? Nama siapa? Cita-cita apa gitu. Ada yang bilang cita-cita jadi presiden, katanya gitu. Ibu cita-cita jadi apa ini? Maaf saya melihat ke bawah karena saya tidak lihat Ibu, lihat kamera ini supaya pasti bagus. Jadi Ibu yang sebelah kanan ini yang sedang bermain HP, rupanya ini seperti Hai. Iya. Selamat malam. Iya betul. Pantas khotbah kemarin. Tampolore. Oh gitu ya. Untuk semua pemirsa. Amin. Aduh, iya. Sehat-sehat semua. Pemirsa kami ada 16.700 Ibu. Jadi pesannya apa? Aduh. Sehat-sehat semua. Amin. Dalam lindungan Tuhan. Amin. Terlalu silo ya saya. Iya. Jam berapa kita mulai, Ibu? 7:30 ya. Sedikit lagi. Iya. Karena masih belum dimulai, saya periksa dulu makanan ini ya. Iya. Supaya orang-orang di dunia sana tahu kalau kita ini disiapkan makan malam walaupun berduka kan. Iya. Betul. Ini jarang-jarang ini karena kita ini kan paru-paru dunia katanya kan. Jadi dunia ini harus tahu kalau kita ini meskipun berduka makan sedap. Ini kopi. Ini teh. Ini tisu. Kita juga tahu tisu kan. Ini Bapak ini penerima tamu kah? Oh, penerima tamunya. Aduh, wah. Main HP dia. Pantas khotbah kemarin dari itu. Nah, ini taruh sini. Jadi yang datang langsung tahu kan.
lagi namin opisina kaya makiagaw natin. Kanina po yung kanto. Tadi lagi bawaan deh. Nah, kalau ke sini pakai lampu Bapak supaya jelas kan. Marcos Hasibuan. Marcos. Nggak boleh minum. Bapak Esa itu misalnya dulu omnya. Itu Iwan sudah mendaftar. Baru mau sekalian mendaftar Di situ ya jadi semua kayaknya. Lu pilih. Jangan jatuh ke dulu. Jangan setengah tiga. Jangan kamu karo.
penting itu dulu ya, itu tes dulu ya. Iya, iya 250, 2,5. Dia tes dulu ya. Boleh. Oh, iya, mandam. Ini kita memang kalau ini kemarin katanya, tadi pagi katanya, dia bilang tadi ada pemakaman tapi tidak cek. Oke, oke. Sama, sama, iya sama-sama juga. Iya sama, kami kita kira di lain kelas. Dia mau apa-apa gitu. Oh, makanya ada peluang kedua. Oh, iya. Kembali kalau misalnya gelombang kedua, nah ini Pak bisa kan kita ada ini kan oh iya iya apa tuh karena iya ay ay iya kami itu nah coba perspektif masih ibadah empat dia kan tadi pagi dia bilang ada dia semua berangkat ada pemakaman makanya dia tidak cek tadi pun tadi saya telepon tadi setelah itu sudah ini banyak kita nggak boleh juga iya dia bilang dia tidak diangkat jadi dia bilang kalau mau ikut tes besok di mana kalau tidak ada gelombang kedua tapi kasih semua sudah berkas-berkas daripada buru-buru itu sudah keterangan telepon baik dari kepolisian harus di polsek saja tadi kan Nurma bilang biasanya dia bilang cuma 1 minggu antara berarti minggu depan siap-siap makanya tadi kakak bilang diatur baik-baik jangan dia buru-buru kenapa padahal bisa nengok kayaknya pakai turun memang dari siang tadi sudah kan tadi pagi dia katanya kapan mau berangkat berangkat ada pemakaman tapi cek memang
sosialisasi tidak bapak kasih itu perusahaan kalau teman ada kalau nggak bilang jauh ke sana ini setelah anaknya banyak anak barang sama gini ya ya saja nanti itu gelombang kedua bilang lengkap semua berkasnya tidak berbunyi harus jalan langsung mana tahu jalan ke sana kita ikut mau berangkat dari sini. Anak-anak balik. Dari ke kanan anak sampai penuh tempat ada. Kalau mau enak kopi kalau kalau mau yang bongko aja orang tahu Berasi tambah mana habis. orang dari Papanaya sa calon bupati ko bupati. Kampolo. kan lebih mahal dari tahu kan betulnya kalau ada pembeli dia Karena ini kamu loh lagi. Di kamera saya ini yang cantik makin cantik ibu. Jadi bahagialah masuk kamera. Oh kalau kita Kalau di kamera saya ini jadi yang tidak cantik jadi cantik. oh bukan, kalau cantik super cantik. Kalau yang tidak cantik jadi cantik. Kalau iya jadi cantik. Itu kerjaan ini. Ini bapak-bapak boleh buktikan ya. Nah, ini yang tengah ini super cantik ini. Aduh. Ya pakai kacamata ya ini. Dari depan, dari belakang Meriam Medina. Benar ya, Pak, ya? Dia di muka Meriam Yang Bang. tengah pakai kacamata. Aduh. Kalau yang kiri kanan cantik ya. oke punya Iya. yes yes Kalau udah mau minum lupa, masa itu alhamdulillah dan belum. Oh ya, dengan soal itu deh penyelek, kayak penyelek.
Satu dua, cek mic, dicoba, tes satu dua. Papa berada angkat. Tiada yang lebih mulia selain namamu. Tuhanku telah disalibkan karena dosa manusia. Oh Tuhanku, tunjukkanlah jalan kebenaran dan bimbinglah tanganku
Tuhanku, tunjukkanlah jalan kebenaran dan bimbinglah tanganku, jangan aku tersesat. Sungguh mulia pengorbananmu, manusia diselamatkan. Apalah yang harus kulakukan akan kebajikanmu. Tiada lain dalam hatiku, hanyalah Engkau yang kuasa. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, yang sungguh mulia dalam hatiku. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan telah datang untukku. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan telah datang untukku. Tuhanlah Raja yang maha tinggi, yang menciptakan seisi dunia. Sungguh mulia Engkau ya Tuhan, yang maha murah dan maha kasih. Tiada lain dalam hatiku, hanyalah Engkau yang kuasa. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, yang sungguh mulia dalam hatiku. Oh haleluya, oh haleluya,
Baik Bapak dan Ibu, sidang penghiburan yang kekasih dalam nama Tuhan, baiklah kita tinggalkan sejenak segala percakapan kita karena ibadah penghiburan malam yang ketiga atas kepergian anak, saudara, bahkan mama yang terkasih almarhumah Ibu Elvin Ragi pada saat ini segera dimulai. Untuk itu kita dengarkan acara yang hendak menuntun kita pada saat ini. Acara yang pertama kata pembuka oleh pemandu acara. Acara yang kedua ibadah penghiburan. Acara yang ketiga pertanggungjawaban sumbangan duka oleh panitia. Acara yang keempat penyampaian apabila ada. Acara yang kelima istirahat, dalam hal ini jamuan kasih, dan acara yang keenam penutup garing selesai. Demikian acara yang hendak menuntun kita pada malam hari ini. Dari kami selaku pemandu acara mengucapkan selamat malam dan shalom. Tentunya sekalipun kita masih dalam suasana duka atas kepergian kekasih kita almarhumah Ibu Elvin Ragi, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan bukan karena duka cita yang kita alami, tetapi sekali lagi oleh karena penyertaan Tuhan dan keselamatan yang terus kita miliki pribadi ataupun keluarga kita. Sehingga sampai saat ini oleh kekuatan dan kesehatan itu kita kembali terhimpun bersama-sama di tempat ini, di rumah keluarga Ragi Sologi dalam sebeban duka bersama keluarga yang ada. Karena itu atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir beribadah melaksanakan penghiburan malam yang ketiga. Demikian kata pembuka dari kami. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah penghiburan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Penatua Marcos Pele SPDK. Waktu yang tersedia dengan penuh kasih disilakan. Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Salam keluarga yang diberkati oleh Tuhan bersama seluruh jemaat yang ada. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah penghiburan malam yang ketiga. Dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, dengan penuh percaya, kita akan
Dan untuk memulaikan ibadah, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dalam PKG nomor 1, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tabisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara sekalian. Nas pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Nas pembimbing kita dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita puji Tuhan dalam PKG 121. Sungguh tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Biar kita tahan saja, berdoa dan jaga kesenangannya bersama, kemuliaannya hilang. Sebab itu Hosana, tahan dan setia. Kita akan berdoa dalam program firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji kekal nama Bapa di sorga pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sampai pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah malam penghiburan yang ketiga atas meninggalnya saudari kekasih kami atau ibu terkasih Elvin Dagi. Dalam merasa duka cita yang telah di alam keluarga, tetap kami merasa bersyukur kasih Tuhan yang terus memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah bersama. Terima kasih Bapa di surga.
Kami akan membaca merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 116. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu untuk memperhatikan. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Nama Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama untuk boleh datang mengunjungi saudara kekasih kita dalam bentuk ibadah malam yang ketiga. Kiranya ini akan menjadi suatu penguatan, suatu penghiburan kepada saudara kekasih kita yang ada di tempat ini. Salam. Kita berbicara Mazmur dalam 116 ini mungkin sudah sering kita dengarkan tentang salah satu ungkapan kata berbahagia di mana Tuhan kematian semua orang dikasih. Tapi kalau kita pahami secara umum ini siapa yang dikasihi Tuhan ini? Apakah kita ini atau orang terdahulu atau orang yang meninggal atau siapapun itu? Nah, dalam kitab Mazmur ini menuliskan tentang suatu harapan ke depan itu bahwa sesungguhnya kematian seseorang pun yang percaya kepadanya itu sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kata berharga artinya memiliki nilai yang penting, yang memiliki suatu bobot yang istilah dalam bahasa sehari-hari tidak kaleng-kaleng. Berarti berharga itu ada mata Tuhan yang tertuju kepada siapapun yang mengalami sebuah kematian. Biasanya kalau kita baca firman Tuhan, kata ungkapan berbahagia ini ditujukan kepada kita yang hidup. Tapi dalam kitab Mazmur ditujukan kepada orang yang meninggal atau mati. Tapi meninggal di dalam Tuhan. Lalu siapakah orang yang meninggal di dalam Tuhan atau siapakah yang dikategorikan dalam kitab Mazmur? Kita percaya bahwa orang yang dimaksud dalam kitab Mazmur ini adalah orang yang percaya kepada Dia, yaitu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi sehingga dalam kematian pun seseorang itu dikategorikan tetap dia berbahagia. Karena kematian dalam iman Kristen itu bukan berbicara akhir dari segala sesuatu. Bukan sesuatu pergumulan yang sangat begitu berat yang perlu kita hadapi. Memang secara kemanusiaan kita memang terpisah dari orang-orang kita kasihi. Tetapi pada prinsip iman Kristen, kesedihan itu boleh ada, tetapi harapan itu tetap masih ada, karena kematian itu bukan daripada akhir segala sesuatu. Lalu kata berharga. Nah, dalam beberapa firman Tuhan dikatakan, kita sering dikatakan kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita adalah surat yang tertulis yang menurut ungkapan Paulus, dan juga kita adalah terang dunia. Tetapi kata berharga ini sesuatu yang dipelihara oleh Tuhan, sesuatu yang dijaga oleh Tuhan, sesuatu yang dirawat oleh Tuhan itu sendiri. Itu siapa? Adalah kita sendiri orang yang percaya. Kalau kita dijaga, dirawat, bahkan segala sesuatunya diatur oleh kita sampai kematian pun, sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak perlu kita mempersoalkan tentang kematian yang perlu dihadapi. Memang seseorang itu harus mengalami suatu kematian dalam kehidupan ini. Tetapi dalam kitab Mazmur ini menjelaskan kita berharga di mata Tuhan. Begitu banyak tantangan dan bahkan ada sebuah penderitaan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita memahami kata berharga ini, siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga kita dikategorikan adalah orang yang berharga. Kita adalah makhluk yang pernah diciptakan Allah.
yang sudah diciptakan, yang sudah lahir dari sampai saat ini, tapi firman Tuhan yang tidak berlaku. Bahkan kita dikategorikan masih adalah orang berharga di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal mengapa kita disebut orang berharga kepada Tuhan. Yang pertama adalah kenapa kematian kita itu sangat berharga, karena dalam kitab Wahyu 14 ayat 13 beristirahat dari jeri lelah kita. Nah, memang kita diciptakan atau kita lahir dari muka bumi ini pernah hidup untuk melakukan berbagai tanggung jawab kita dalam kehidupan sesama kita. Kita melakukan ini dan itu semua karena sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sehingga Allah itu memperhitungkan apa yang pernah kita lakukan sehingga menjadi sebuah jawaban kita boleh beristirahat. Sebuah kematian yang berharga itu kita boleh diistirahatkan bersama dengan Dia. Itu dalam Wahyu 14 ayat 13. Kemudian dalam 1 Tesalonika 4:14 itu kita diibaratkan di sana oleh Paulus, kita berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan, mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia melalui kematian tubuh kita dapat berjumpa dengan Allah dan berjumpa. Maksudnya dapat berjumpa dengan Allah untuk memberikan kepastian akan kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita meninggal, kita sudah berjumpa dengan Allah. Kenapa kita perlu takut untuk menghadapi kehidupan ini? Bukankah dalam suatu peristiwa ketika Yesus disalibkan, Dia mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kata lain daripada Firdaus itu adalah surga. Jadi bukan nanti kita satu jam kita meninggal itu kita sudah berada dalam pangkuan Bapa, tapi kita yang percaya kepada Dia. Kemudian dalam Injil Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, disediakan aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Maksudnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Seseorang akan meninggal itu akan memperoleh suatu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Beberapa peristiwa yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita boleh merayakan hari kebangkitan dan kenaikan Kristus yang merupakan sumber jawaban daripada kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, saya tidak percaya bahwa Dia adalah utusan atau Dia adalah Mesias. Tapi Dia bangkit. Kemudian Dia terangkat ke surga, Dia menjanjikan untuk menyediakan tempat itu, membuktikan Dia tidak berasal dari dunia ini. Sekalipun dunia boleh memperbincangkan siapa itu Yesus, tapi Dia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat, merupakan jawaban bagi kehidupan kita bahwa ketika kita memiliki Kristus dalam kehidupan ini, tempat selainnya sudah ada dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ketiga hal ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan sebagai umat Tuhan. Kematian kita berharga di hadapan Tuhan. Kiranya akan menjadi suatu kekuatan, suatu penopang dalam kehidupan kita, bahkan satu penghiburan yang pasti yang telah dihadapi oleh keluarga. Duka boleh terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kematian boleh terjadi dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tetapi percayalah, dengan bentuk apapun yang kita alami, tapi percaya saja, kita sudah bersama-sama dengan Dia. Itu yang menjamin, yang memberikan informasi itu adalah firman Allah yang kita baca pada hari ini. Dan firman Allah ini adalah sumber informasi yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Firman Allah ini adalah sumber pengharapan kita untuk dapat melihat bahwa sesungguhnya kehidupan ini baik adanya yang boleh kita mengerti. Firman Allah ini memberikan jaminan kepada kita untuk menuju kehidupan yang kekal sekalipun kita masih dalam keadaan berdosa, tapi kita sudah ditebus oleh Yesus. Karena kita sudah ditebus, kita sudah berharga di matanya, kita sudah boleh memperoleh satu tempat yang layak dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh melihat firman Tuhan pada malam hari ini. Kira menjadi satu firman Tuhan yang akan termeterai dalam pikiran kita, menjadi satu pelajaran untuk dapat kita memberikan informasi kepada sesama kita bahwa ternyata orang yang meninggal di dalam Tuhan pun sangat berharga di mata Tuhan. Karena firman Tuhan dalam kitab Mazmur mengatakan demikian.
Kita berharga berarti kita memiliki nilai jual beli yang telah diperhitungkan oleh Allah. Bukan karena perbuatan kita kepada Dia, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Bukan karena apa yang kita berikan kepada, tapi karena kasih-Nya yang telah menebus kehidupan kita. Bukan karena jasa kita atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tetapi karena kasih-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki hidup yang kekal. Terpujilah Kristus. Amin. Tibalah saatnya pada kita malam hari ini akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dalam PKG 97. PKG 97, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai lelaku seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai lelaku seumur hidupku. Tibalah saja kita akan berdoa. Dan dalam hari ini saya minta kesediaan kepada Ibu Pendeta untuk kumpul untuk mendoakan kita, mendoakan keluarga yang ada di sini. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Tiada hentinya kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Allah, atas segala kebaikan-Mu yang terus kami alami di sepanjang kehidupan ini. Terbukti Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh melewati kehidupan ini oleh karena Tuhan yang mengasihi kami. Secara khusus Bapa, pada siang hari kami telah melaksanakan
ibadah pelepasan dan pemakaman bagi anak kekasih, saudara kekasih dan mama yang terkasih, almarhumah Ibu Elvin Radi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri, sehingga pelayanan pun hamba-Mu Pendeta Mariana Maluru boleh jalani dalam pertolongan-Mu ya Allah. Kami terus berdoa, kiranya dalam setiap tugas tanggung jawab dijalani ke depan, Tuhan memberi kuat dan sehat, diberkati dalam pendampingan suami dan juga anak-anak yang ada. Seraya kami juga tetap berdoa untuk keluarga duka di tempat ini, keluarga Ragi Sologi. Tuhan tahu rasa kehilangan yang mereka alami oleh karena ditinggal pergi dari orang yang mereka kasihi dan juga tentu mengasihi mereka. Hari-hari hidup akan dijalani ke depan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menghibur, menguatkan dalam menjalani masa-masa berkabung. Berdoa secara khusus buat anak kekasih Sergio Malonta. Tuhan, tentunya hal ini juga tidak mudah untuk ia menerima ketika harus terpisah dengan ibu yang kekasih. Tuhan akan menolong dia dalam menapaki kehidupan selanjutnya, dan apa yang menjadi cita-cita harapan ke depan, biarlah di dalam Tuhan dia akan menikmati kehidupan yang terus diberkati, kehidupan yang senantiasa ada dalam rancangan damai sejahtera-Mu ya Allah. Bapa di sorga, berdoa khusus buat kedua orang tua kekasih kami di tempat ini, di usia mereka yang sudah lanjut, menjalani kehidupan dalam masa-masa berkabung. Tuhan sehat-sehatkan mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, sehingga sekalipun mereka ditimpa oleh duka nestapa, tetapi sesungguhnya Tuhan, penghiburan-Mu akan menjadi bahagian dalam hidup yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kembali kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dan juga penghiburan bagi seluruh rumpun keluarga duka, bahkan kami semua diingatkan betapa berharganya kematian dari setiap orang, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan dan tentu yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi jaminan bagi kami, sehingga kami tidak sia-sia menjadi orang yang terus menaruh harap hanya kepada Tuhan, dan sebagai orang yang terus percaya akan segala rencana dan kasih Tuhan yang terus ternyatakan dalam hidup ini. Diberkatilah kiranya hamba-Mu, Penatua Markus Pele, yang telah menyempurnakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Diberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, dalam pendampingan istri dan anak kekasih. Biarlah Tuhan akan memberi hikmat akal budi, memberi kuat sehat, kemampuan, kesabaran untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab yang ada. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, demikian umat-Mu yang sudah hadir beribadah sebagai wujud empati, berbagi duka di tengah-tengah rumpun keluarga di tempat ini. Kehadiran kami tentunya juga menjadi bagian yang menghibur, menguatkan kaum keluarga, dan kami yakin sungguh kami diberkati Tuhan. Dan jika malam ini sedang kami jalani, dalam pertolongan-Mu Tuhan, kami tahu kami diselamatkan. Demikian Engkau yang menyertai kami tiba di sini dengan selamat. Jika usai semua rangkaian acara ibadah penghiburan di sini, jika kami yang akan kembali, Tuhan tuntun serta beri keselamatan. Semua keluarga yang ada di tempat ini pun terpelihara hidup mereka. Kami telah memberikan persembahan syukur ya Tuhan. Diberkatilah pemberian kami. Tentunya ya Bapa, dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan yang ada. Tuhan Allah Bapa di surga, semua yang telah kami alami jalani hari ini, kami tahu ada dalam kendali Tuhan. Hanya kepadamu kami terus menaruh harap dan bersyukur. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari setiap salah dan dosa-dosa kami, sehingga kami terus diberi kelayakan untuk menerima anugerah yang baru dalam hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini kami yang datang berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Bukti yang telah membawa kita dalam bersyafaat. Untuk mengakhiri ibadah, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, PKG 28, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Berkat Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan memkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Dengan demikian ibadah malam ketiga, malam pertempuran yang ketiga telah selesai. Kiranya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah hikmah ibadah yang telah kita ikuti. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati hambanya yang telah mengambil bagian dalam pelayanan doa syafaat maupun pelayanan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran sumbangan duka oleh panitia suka dan duka jemaat Efrata. Waktu tahu waktu yang tersedia, disilakan. Ya, Bapak dan Ibu, kita dengarkan sumbangan duka pada keluarga Ragi Sologi atas meninggalnya almarhumah Ibu Elvin Ragi mulai pada hari Minggu sampai pada hari Selasa. Sumbangan duka melalui uang tunai, tunai berjumlah Rp5.886.000. Persembahan diakonia mulai ibadah penghiburan malam pertama sampai ibadah pemakaman berjumlah Rp1.374.000. Jenis bahan: beras 390 kg, gula 94 kg, minyak kelapa 12 liter, kopi 3 bungkus, garam 5 bungkus,
rokok 1 bungkus, bensin 2 liter, aqua 8 dos. D. Hewan. Ikan 5 kilogram. Rekapitulasi pemasukan Rp7.260.000, pengeluaran Rp6.064.000, saldo Rp609.000. Uang yang ada di tangan panitia berjumlah Rp1.909.000. Waktu tahun 18 Juni 2024, Panitia Suka dan Duka Jemaat dan Masyarakat, Ketua RN Ponoi, Sekretaris Ibu Yerlin Hale. Majelis Jemaat Efrata Watu Tau, Ketua Pendeta Orvin Kungku, Sarjana Teologia, sudah bertanda. Pemerintah Desa, Kepala Desa sudah bertanda. Demikianlah pertanggungjawaban dari kami Panitia Suka dan Duka. Kami ucapkan banyak terima kasih yang menerima sumbangan duka keluarga Ragi Sologi atau Nenek Gio. Itulah pertanggungjawaban dari kami sebagai Panitia Suka dan Duka Jemaat Efrata Watu Tau. Kami ucapkan banyak terima kasih dan acara selanjutnya kami kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Iya, itulah pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran sumbangan duka pada keluarga Ragi Selogi pada saat ini. Atasnya kita ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita masuk pada acara istirahat dan kami isi dengan sebuah penyampaian disampaikan kepada kita sekalian mengawali, dan mungkin ini akan ada pemberitahuan kembali dari keluarga, dan kami awali saat ini kepada kita sekalian untuk sebuah penyampaian bahwa untuk ibadah ke-7 malam tetap dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada hari Sabtu setelah selesai ibadah evangelisasi. Ya, mungkin itu jam 7 malam setelah kita selesai mengikuti ibadah evangelisasi. Jadi mungkin ada pemberitahuan kembali nanti hari Sabtu kepada ketua-ketua kelompok atau pengurus kelompok di kelompok masing-masing. Demikian sebuah penyampaian dari kami selaku pemandu acara. Selanjutnya kita masuk pada acara yang berikut yaitu istirahat, dan untuk acara ini dikembalikan kepada keluarga.
pindahkan semuanya. Datanglah kau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Dengarlah lonceng gereja sayung-sayung di sana. Dengarlah waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Betapa besar kasih Tuhan mencari dombanya yang hilang. Sampai kapanpun dicarinya, hingga domba pulang ke kandang. Dengarlah lonceng gereja sayung-sayung di sana. Dengarlah waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Lonceng gereja sayung-sayung di sana. Tanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya. Sampai saat kau berada di pelukannya. Sampai saat kau berada di Iya. Sidang penghiburan yang kekasih dalam nama Tuhan, berkat Tuhan telah tersedia di hadapan kita. Kita hendak sehidangan bersama, dan sebelum kita menerima berkat Tuhan ini, tentunya kita akan syukurkan di dalam doa. Dan untuk pelayan kita dalam doa makan bersama pada saat ini, dimohon kesediaan dari hamba Tuhan Penatua Sus Endang Poba untuk melayani kita. Waktu yang tersedia disilakan. Mari kita berdoa. Ada rasa sukacita di hati kami, walaupun kami diliputi rasa duka cita yang mendalam.
Tetapi kami bersyukur atas kehidupan keselamatan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Memungkinkan kami melewati hari ini dan pada malam hari ini. Kembali di rumah duka ini. Boleh tercipta persekutuan yang indah dalam ibadah 3 hari 3 malam atas kepergian orang yang kami kasihi, Mama Gio. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini boleh memberi penghiburan kekuatan kepada kami sekalian. Amat terlebih kepada rumpun keluarga Ragi Solomi. Dan biarlah penghiburan yang sejati akan terus terjadi dan dialami oleh keluarga di tempat ini. Sehingga ketika kepergian orang yang dikasihi, mereka tidak larut dalam kesedihan. Tetapi pengharapan dan penghiburan dari Tuhan akan terus dialami oleh keluarga di tempat ini. Dan di penghujung acara kami pada saat ini, keluarga di tempat ini walaupun masih dalam suasana duka, mereka menyediakan berkat yang hendak kami nikmati. Kami tahu bahwa berkat-berkat berasal dari Tuhan, karena itu suci layakkan tubuh kami. Melalui berkat ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kami sekalian. Dan biarlah mereka atau saudara-saudara yang sudah berrela menyediakan semuanya ini, Tuhan pun terus memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap jeri upaya mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kedua hamba-Mu yang sudah boleh mengambil bagian dalam memimpin ibadah pada saat ini, Tuhan pun kiranya terus memberkati kehidupan mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Apapun yang mereka buat dan lakukan dalam kehidupan keluarga mereka, selalu ada dalam kuasa dan perkenaan Tuhan. Mengampuni segala dosa dan kesalahan yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami siap menyambut berkat-Mu. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Iya. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih atas doa syukur yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati. Ya, tadi hampir gugup juga kita berdiri di sini karena ada syutingan. Makanya saya pindah dari mimbar, Pak Sinaka juga ikut kemari. Jadi hampir gugup juga kami dengan Ibu Penatua. Tapi kami bersyukur mungkin nanti kami terkenal di mana. Ya. Ya, di Danau Toba. Ya. Ya, karena berkat Tuhan telah tersedia, disilakan kita untuk menikmati dan melayani diri masing-masing. Berkat Tuhan kita akan nikmati bersama. Disilakan. Dia di piring.
sebagai taruh tiaku, sebagai tunas dari tanah kering. Janji Allah digenapi, sengsaraku yang ditanggung. Aku bersih, sengsaraku yang sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesukaran kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Biarlah Yesus sang Mesias sebagai taruh tiaku, sebagai tunas dari tanah kering. Janji Allah digenapi, sengsaraku yang ditanggung. Aku bersih, sengsaraku yang ditanggung. Jadi sembuh, sengsaraku yang ditanggung. Aku bersih, sengsaraku yang ditanggung. Jadi sembuh oleh Tuhan. Jadi karena kasihnya, karena cintanya, dia mati dosa. Dari lambung darah manusia dalam derita, lihat cinta, cinta kasih yang tiada terbalik.
silamu, dan biarlah Tuhan aku jadi. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Iya, Bapak dan Ibu sidang penghiburan yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita masuk pada acara yang terakhir yaitu penutup oleh pemandu acara. Sebelum kami tutup, merupakan warta kita pada saat ini, persembahan suku kita berjumlah Rp159.000. Ya, sampai silana lo sampai teke-teke bah. Ara kai majelis kai au himbela hai rangana dulu lengena bai kotoni balo heinan sarodua. Ya, dan kami selaku pemandu acara mewakili majelis jemaat dan panitia suka dan duka jemaat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dengan penuh kesetiaan kita untuk tetap hadir bersama menghibur keluarga dalam ibadah penghiburan malam yang ketiga pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap usaha pekerjaan kita, dan juga kepada tumpul keluarga Ragi Suluki yang saat ini tetap setia untuk menjamu kita melalui panitia suka dan duka jemaat dan juga semua kekasih-kekasih kita yang sudah mengelola berkat Tuhan yang kita nikmati pada malam hari ini. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan mereka masing-masing. Dan sekali lagi kepada kedua hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita saat ini, dan juga hamba Tuhan yang telah melayani kita dalam doa makan, kami pun mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan ketiga hamba Tuhan. Dan akhirnya kami ucapkan selamat malam dan shalom. Ya, kuis atau dohum peran menonton bola. Jam 11.
Thank you.